BPO temukan 69 merek kosmetik berbahaya, mayoritas mengandung ini. Bahan berbahaya rodamin B dalam sediaan kosmetik. Rodamin B merupakan zat warna sintetik yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik dan dinyatakan sebagai bahan yang berbahaya menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376 Tahun 1990 karena dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, dan limpa diikuti perubahan anatomi berupa pembesaran organ. Rodamin B seringkali digunakan untuk mewarnai suatu produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Gugus fungsi yang terdapat dalam rodamin B diantaranya adalah gugus karboksil atau asam salisilat, gugus amina, gugus aromatik, dan asam klorida. Uji kualitatif yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi rodamin B dapat dilakukan menggunakan metode uji warna, metode kromatografi lapis tipis, dan spektroskopi FTIR. Selanjutnya, preparasi sampel. Cara ekstraksi dan pemurnian rodamin B dalam sampel lipstik. Pertama-tama, sebanyak 5 gram sampel lipstik ditimbang lalu diekstraksi dengan cara direndam menggunakan 50 ml larutan amonia 2% dalam etanol 70%. Lalu didiamkan selama semalam, lalu disaring dan diuapkan di atas waterbath pada suhu 650 derajat Celcius sampai larutan menjadi pekat. Lalu dilarutkan dalam 15 ml aquades, kemudian larutan dimasukkan ke dalam corong pisah, lalu ditambahkan 3 ml NaOH 10% dan dikocok larutan, diekstraksi dengan dietil ether 15 ml, lalu dikocok dan didiamkan hingga membentuk dua lapisan. Ekstraksi ether dicuci dengan NaOH 0,5% sebanyak 2,5 ml, lalu dikocok dan didiamkan sampai membentuk dua lapisan. Ekstraksi ether kemudian diekstraksi 3 kali dengan 5 ml HCl 0,1 N lalu akan membentuk dua lapisan dan lapisan bawah ini lapisan yang mengandung rodamin B. Metode pengujian identifikasi rodamin B dengan uji warna. Sebanyak 2-5 ml larutan uji ditambahkan NaOH 10%, tetes demi tetes hingga menjadi basah. Kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah dan diberi ether. Selanjutnya, larutan digocok dan dipisahkan untuk diambil fase ethernya. Kemudian ditambahkan HCl 10% secukupnya untuk melihat perubahannya. Jika larutan uji mengandung rodamin B, maka terlihat pada lapisan bawah atau lapisan asam berwarna merah. Identifikasi rodamin B dengan KLT. Identifikasi sampel dengan KLT. Ditimbang 50 mg rodamin B, dilarutkan dalam 50 ml HCl 0,1 N di dalam labu ukur. Kemudian dikocok hingga larut. Lalu lempeng KLT berukuran 3x10 cm dicuci dengan metanol, kemudian diaktifasi dengan cara dipanaskan dengan oven bersuhu 100 derajat Celcius selama 10 menit. Sampel ditotolkan pada plat KLT menggunakan pipet kapiler dengan jarak 1 cm dari bagian bawah plat. Jarak antara noda 1 cm. Kemudian plat diangin-anginkan beberapa saat hingga mengering. Plat KLT yang telah mengandung cuplikan dimasukkan ke dalam chamber yang telah dijenuhkan dengan N-butanol, etil asetat, dan amonia yang berbanding 13,2 banding 5,2 banding 6,5. Dibiarkan hingga plat terelusi, kemudian lempeng KLT diangkat dan dikeringkan. Diamati noda secara visual berwarna merah jambu dan di bawah lampu UV 254 dan 366 nm berfluoresensi kuning atau orange menunjukkan adanya rodamin B. Selanjutnya, rodamin B juga dapat diidentifikasi dengan spektroskopi FTIR rodamin B hasil pemurnian dengan cara sejumlah 1 mg sampel digerus bersamaan dengan 100 mg KBR secara homogen, lalu campuran kedua bahan tersebut dikempet dengan kekuatan 10 ton per cm kubik sehingga akan terbentuk sebuah pelet yang tipis
dan transparan, kemudian diukur dengan serapan inframerah pada panjang gelombang 400 sampai 4000 cm. Analisis akan dilakukan di Laboratorium Riset Farmasi Universitas Islam Bandung Unisba menggunakan instrumen FTIR yang tersedia. Proses persiapan sampel termasuk pengurusan dengan KBR dan pembuatan pelet memerlukan waktu sekitar 1 jam, sedangkan pengukuran dan interpretasi spretum membutuhkan tambahan waktu sekitar 1-2 jam. Dengan demikian, total waktu analisis diperkirakan sekitar 3 jam. Baku pembanding rodamin B sudah tersedia di Infalab dengan harga Rp500.000 untuk 200 mg. Maka biaya analisis mencakup bahan baku pembanding rodamin B, bahan tambahan seperti KBR, dan biaya operasional alat yang diperkirakan sekitar Rp500.000 sampai Rp700.000.